Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Surya dengan NIM 44432200008 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tools pada aplikasi SketchUp. Di sini terdapat menu file hingga help yang memang sudah umum berada dalam hampir setiap aplikasi. Khususnya itu ada di aplikasi SketchUp, itu pasti ada. Nah, di sini ada tools yang pertama yaitu select. Select berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek. Kemudian ada make component berfungsi untuk menggabungkan objek menjadi satu kesatuan. Ada find bucket berfungsi untuk mewarnai objek. Kemudian ada eraser berfungsi untuk menghapus gambar atau garis. Di sini terdapat line berfungsi untuk membuat garis. Ada freehand di sini tuh berfungsi untuk menggambar secara bebas. Terus kemudian juga ada rectangle. Rectangle berfungsi untuk menggambar persegi. Kemudian ada rotate rectangle, ini berfungsi untuk menggambar persegi dengan 3 sudut. Kemudian ada circle berfungsi untuk membuat lingkaran. Kemudian ada polygon. Polygon sendiri berfungsi untuk menggambar segi 6 dan juga segi 8. Terus kemudian ada arch. Arch sendiri berfungsi untuk menggambar setengah lingkaran. Kemudian ada di sini terdapat two point arch. Two point arch berfungsi untuk menggambar busur. Terus kemudian ada 3 point arch. Di sini berfungsi sebagai menggambar suatu objek sesuai keinginan. Terus kemudian ada pie juga berfungsi untuk menggambar objek lingkaran atau lainnya menggunakan busur. Terus kemudian di sini terdapat tools move, itu berfungsi untuk memindahkan objek. Kemudian juga terdapat push atau pull, itu berfungsi untuk meninggikan atau menurunkan objek. Kemudian ada rotate, di mana rotate sendiri itu berfungsi untuk memutarkan suatu objek sesuai keinginan. Terus kemudian ada follow me, di mana tools follow me ini berfungsi sebagai mengikuti arah dari objek yang telah digambar gitu. Terus kemudian di sini terdapat di sini terdapat scale, di mana scale sendiri berfungsi untuk merubah ukuran objek. Terus kemudian ada offset. Offset juga berfungsi untuk membuat salinan dari suatu objek. Terus lanjut ke tab measure tool, di mana tab measure tool sendiri itu berfungsi untuk mengukur objek. Terus kemudian di sini ada dimension. Dimension berfungsi untuk memberikan dimensi pada objek. Terus kemudian ada protector, itu berfungsi untuk mengukur sudut miring konstruksi dan menciptakan entitas lain. Terus kemudian di sini ada text. Text berfungsi untuk memberikan label pada suatu objek. Terus kemudian ada axis. Di sini berfungsi untuk memindahkan atau reorientasi sumbu dalam menggambar. Terus kemudian ada 3D text. 3D text berfungsi untuk memberikan dimensi pada teks. Selanjutnya di sini terdapat orbit. Orbit sendiri berfungsi untuk memutar pandangan objek yang telah dibuat. Terus kemudian ada pen. Pen di sini berfungsi untuk melihat objek secara vertikal dan juga horizontal. Di sini terdapat zoom. Zoom sendiri berfungsi untuk melihat objek. Zoom sendiri berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek. Terus kemudian ada zoom window. Zoom window berfungsi untuk memperbesar pandangan pada objek yang dipilih. Terus kemudian ada zoom extend. Zoom extend sendiri berfungsi untuk memperbesar objek
satu layar penuh. Terus kemudian ada previous, itu berfungsi untuk mengembalikan objek pada keadaan tertentu. Terus kemudian lanjut, di sini terdapat position kamera, berfungsi untuk memposisikan view. Terus kemudian di sini ada look around. Look around sendiri berfungsi untuk membantu penglihatan pengguna dari titik stasioner. Terus kemudian ada walk. Walk sendiri berfungsi untuk berjalan melalui model. Dan juga yang terakhir ada section plan. Di sini berfungsi untuk pemotongan bagian efek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.